Halo sobat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau buat cerita dari drama yang berjudul The Manipulated. Yuk, daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai oleh seorang pria bernama Taejung. Dia bekerja sebagai ojol dan tukang kebun. Taejung terkenal sebagai pekerja keras. Gak hanya itu, dalam bekerja, Taejung juga selalu membantu orang. Pokoknya penolong banget dah, bener-bener tipe pria yang baik-baik. Malam itu ketika Taejung bertemu dengan teman sesama ojol, temannya Taejung itu dikerjain oleh sepasang pelanggan. Makanan yang dibawa oleh teman Taejung diambil dan dibuang begitu aja. Pelanggan bahkan kabur dengan mobil sport. Tapi Taejung mengejar mereka dengan sangat cepat, bahkan berhasil menghentikan mereka, meskipun mereka mengendarai mobil sport. Dengan segera, Taejung menyuruh pelanggan itu untuk membayar makanan yang tadi dibuangnya. Setelah mendapatkan uangnya, Taejung menghubungi temannya, berjanji akan mentransfer uang atas makanan yang tadi dibayarkan oleh pelanggan gila itu. Kemudian Taejung menemui adiknya yang bernama Taejin. Taejin adalah seorang siswa SMA, dan ketika keduanya mengobrol, kita mengetahui kalau hubungan Taejung dan Taejin sangat dekat. Apalagi kedua orang tua mereka udah nggak ada juga. Tapi Taejin tinggal di tempat yang berbeda dengan Taejung. Taejin juga adalah seorang YouTuber gitu, yang kontennya tentang pelajaran. Berarti kedua saudara ini benar-benar orang baik lah ya. Kita juga melihat kehidupan Taejung, di mana dia memiliki seorang pacar yang cantik, dan juga ketiga teman dekat. Mereka berlima bersenang-senang dan mengobrol bersama malam itu. Keesokan paginya, Taejung bekerja sebagai ojol kayak biasanya. Namun, ketika Taejung hendak mengantar barang, dia menemukan tanaman yang tampak sekarat. Karena tanaman itu terlalu banyak terkena sinar matahari. Jadi Taejung memindahkannya ke tempat yang teduh. Hal ini membuat Taejung sedikit terlambat untuk pemberhentian berikutnya. Tapi ia tetap meninggalkan catatan di pot tanaman itu, berharap siapapun yang lewat akan merawat tanaman tersebut. Kemudian saat hendak pergi ke tempat selanjutnya, Taejung membantu seorang nenek-nenek. Taejung membawakan koper si nenek ke jalanan yang menanjak. Malam itu, Taejung pergi ke sebuah toko swalayan untuk makan malam. Dia membeli kimbap segitiga dan susu pisang. Ketika Taejung sedang makan di luar, dia mendengar ponsel berdering di semak-semak dan memutuskan untuk mengangkatnya. Tentu itu adalah kesalahan besar. Peneleponnya adalah seorang wanita. Dia meminta Taejung untuk mengantarkan ponsel itu ke lokasi tertentu. Awalnya Taejung nggak mau, tapi akhirnya Taejung setuju setelah mendengar bahwa wanita itu akan membayar 300.000 won. Apalagi wanita itu beralasan ibunya terluka, jadi dia tidak bisa meninggalkan rumah. Beberapa saat kemudian Taejung sampai di lokasi. Sebenarnya Taejung merasa lokasi itu agak menyeramkan ya, tapi si wanita kembali menelepon ponsel itu dan meminta Taejung meninggalkan ponsel tersebut di sebuah kotak SOS di dalam terowongan. Tanpa banyak berpikir, Taejung ngikutin aja permintaan si wanita. Dia menaruh ponsel itu di dalam kotak SOS dan mengambil uangnya. Ketika Taejung hendak pulang, sebuah truk yang terparkir di belakang motor Taejung tiba-tiba menyalakan lampu sorot truk dan melaju melewati Taejung. Tentu saja, Taejung terkejut dengan kejadian ini. Keesokan harinya, ketika Taejung sedang merawat kebun bunga, tiba-tiba saja Taejung digerebek dan segera ditangkap secara darurat atas tuduhan penghilangan nyawa dan pemerkosaan. Di kantor polisi, Taejung terus mengatakan kalau dirinya tidak bersalah. Dia bahkan gak mengenal siapa korbannya. Tapi para detektif tentu tidak mempercayai sepatah kata pun dari Taejung dan segera mengambil DNA-nya. Keesokan harinya, ketika teman Taejung mendatanginya, memberitahu Taejung kalau semua informasi Taejung tuh udah bocor ke publik. Biasanya di Korea, identitas bahkan muka penjahat gak dibeberkan di publik, kecuali penjahat yang di luar akal banget dah. Nah, tapi kok baru aja sehari Taejung ditangkap, informasi pribadinya udah bocor gini? Tentu saja, hal ini sangat membuat Taejung terkejut. Lalu tak lama kemudian, giliran pacar Taejung yang bernama Suji mengunjungi Taejung. Tentu saja, Suji sangat terpukul dengan kejadian ini. Tapi sekali lagi, Taejung menegaskan kalau dirinya tidak terlibat dan tidak bersalah atas semua kejadian ini. Suji percaya penuh kepada Taejung. Suji berjanji akan membantu Taejung semaksimal mungkin dan meminta Taejung untuk bertahan. Di hari lainnya, Suji, Taejin dan ketiga teman Taejung menyewa pengacara untuk membela Taejung. Pengacara menuntut agar mereka bisa menemukan alibi kuat, supaya Taejung bisa dibebaskan. Tentu saja, dengan semangat 45, mereka berlima bekerja keras dari pagi, siang, dan malam demi merangkai semua alibi tentang Taejung. Gak cuma alibi, mereka bahkan menemukan bukti untuk setiap alibi tersebut, supaya tidak terbantahkan. Pengacara pun sangat puas dengan apa yang telah 5 orang itu lakukan. Akhirnya tiba saatnya sidang pengadilan. Tapi masalahnya jaksa segera mengskakmat Taejung dengan beberapa pertanyaan. Pertama adalah hari di saat Taejung mengantar makanan ke sebuah apartemen. Di sana, Taejung memiliki waktu 7 menit sebelum keluar dari apartemen. Taejung menjawab kalau dia terlambat keluar karena merawat sebuah tanaman. Tapi masalahnya jaksa mengeluarkan bukti foto kalau di tempat itu tidak ada tanaman apapun. Kedua adalah Taejung terekam kamera CCTV saat membawa koper seorang nenek.
Masalahnya, koper itu ditemukan di dekat lokasi tempat tubuh korban dibuang. Udah paniklah Taejung kan mendengar pernyataan jaksa itu. Kemudian ketiga, jaksa menanyakan kenapa Taejung membawa ponsel korban. Ternyata, ponsel yang Taejung temukan di semak-semak adalah ponsel korban dong. Bahkan terowongan tempat Taejung menaruh ponsel letaknya hanya beberapa puluh meter dari lokasi pembuangan tubuh. Dan terakhir, jaksa memberikan gebrakan, di mana jaksa menampilkan foto TKP korban dipotong-potong secara brutal. Dan di TKP itu ada gelang pasangan yang dimiliki Taejung dong. Melihat gelang pasangan itu, Suji langsung kecewa dan frustasi. Taejung pun jadi hilang akal, melihat semua bukti mengarah kepadanya. Taejung berteriak-teriak terus-menerus, mengatakan kalau bukan dirinya lah pelaku yang sebenarnya. Karena keributan ini, Taejung pun diseret keluar dari ruang sidang. Setelah sidang, Suji mendatangi Taejung di penjara. Dia menanyakan kepada Taejung, di mana gelang pasangan yang Taejung miliki. Taejung yang masih linglung tidak bisa menjawab pertanyaan Suji dengan benar. Jadi Suji memutuskan untuk meninggalkan Taejung. Karena Suji tidak tahu apa lagi yang bisa dia percaya tentang Taejung saat itu. Lalu dengan ini, Taejung yang tidak bersalah pun akhirnya masuk penjara, sahabat nonton. Kemudian suatu hari di penjara, Taejung kedatangan seorang pengacara publik bernama Kim Sang-krak. Pengacara Kim mengatakan kalau dirinya akan membela Taejung, menanyakan apakah Taejung masih ingat detail kecil apapun yang bisa membantunya untuk membebaskan Taejung. Taejung menjawab kalau ada satu hal yang selalu dia pikirkan, itu adalah gelang pasangannya. Setelah menelaah dan mengingat semuanya, Taejung mengklaim kalau gelang yang ada di foto TKP bukanlah gelangnya. Karena seingat Taejung, gelang miliknya terjatuh ketika dia kemarin itu sempat tidur siang di kos-kosan Taejin. Namun masalahnya, Taejung mengalami neraka di dalam penjara. Karena dari jagoan narapidana di penjara itu yang selalu menyiksa Taejung dengan sangat amat buruk. Gak berhenti di sana. Di hari lainnya, pengacara Kim mengunjungi Taejung lagi untuk memberitahunya kalau Taejin ditemukan bundir dong. Bahkan saat gantung diri, Taejin menampilkannya di YouTube. Semakin hancur Taejung kan, baik dari mental maupun fisik. Sumpah, kasihan banget sih Taejung. Karena hal ini, Taejung berpikir tidak ada gunanya hidup lagi. Jadi dia mencoba bundir berkali-kali. Tapi Taejung selalu gagal bundir. Hal ini tentu membuat Taejung semakin frustasi. Ibarat mati nggak bisa, hidup pun tak mau. Kemudian suatu hari, Taejung mengikuti ibadah gitu. Dan seorang pelayan altar yang juga sesama narapidana bernama Pak No mendatangi Taejung. Pak No mendekati mengajak Taejung mengobrol. Dan memberikannya sebuah kue tart. Karena hari itu adalah perayaan Paskah. Pak No merasa terbeban melihat Taejung yang terus-menerus berusaha mati. Jadi Pak No menyemangati Taejung agar Taejung menerima ini semua. Taejung pun menangis sejadi-jadinya. Tapi ketika itulah dia mulai menerima keadaannya. Dari sejak saat itu, semangat hidup Taejung pelan-pelan tumbuh kembali. Taejung mulai melatih tubuhnya agar menjadi kuat. Dia bahkan mulai berkebun lagi. Meskipun tetap aja Taejung terus menjadi sasaran siksaan oleh jagoan narapidana. Tapi Taejung tidak pernah melawan jagoan narapidana serta para anteknya. Dia hanya terus melatih fisiknya, juga terus bekerja agar mendapatkan banyak sertifikasi dan menjalani hidupnya. Taejung bekerja keras untuk menjadi versi terkuat dari dirinya sendiri. Melompat ke 5 tahun kemudian, di luar penjara kita melihat ada seorang pria misterius memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan patung manusia. Setelah itu, pria itu melihat CCTV di ruang lain dan seolah-olah mulai menentukan mangsa selanjutnya yang akan dia frame untuk kasus lainnya. Kembali ke penjara, hari itu Taejung kembali ke kebun buatannya. Dia menanami kebun itu dengan banyak tanaman. Hal ini tentu membuat salah satu sipir di penjara terkesan. Sipir yang bahkan menanyakan bagaimana cara menyembuhkan tanaman miliknya. Taejung berjanji akan membantu sipir yang merawat tanamannya itu. Setelah sipir yang pergi, Pak No mendatangi Taejung sembari memberikannya sepotong kue tart. Ternyata hari itu Pak No akan dibebaskan. Tentu hal ini sangat menyakitkan sekaligus membahagiakan bagi mereka berdua. Secara Taejung dan Pak No itu sudah sohiban banget lah gitu. Tapi akhirnya mereka berdua pun harus berpisah, sahabat nonton. Meskipun berat, keduanya tetap harus berpisah. Sebelum mereka berpisah, Pak No meminta Taejung menjadi pelayan altar menggantikan dirinya. Kemudian suatu hari, ketika selesai ibadah, seorang narapidana baru datang ke gereja. Taejung merasa iba kepada pemuda itu, lalu memberikannya sepotong kue tart. Persis seperti yang dilakukan Pak No dulu kepada Taejung. Taejung juga memberikan semangat kepada si pemuda dengan kata-kata yang persis sama seperti yang Pak No dulu katakan kepada Taejung. Tapi pemuda tersebut mengatakan sesuatu. Dia mengatakan kalau dirinya tidak bersalah dan mulai menceritakan serangkaian kejadian yang sama persis seperti yang dulu dialami oleh Taejung. Mulai dari ponsel di semak-semak, mengantar ponsel itu kepada pemilik ponsel sampai terekam CCTV, dan juga barang pribadi milik si pemuda juga ditemukan di TKP korban. Dan sampai ada pengacara publik yang mendatangi pemuda itu. Tentu saja, pengacara publiknya sama dengan yang dulu pernah mendatangi Taejung. Pemuda tersebut juga mengatakan sehari setelah pengacara Kim mendatangi pemuda itu, pengacara Kim memberitahu si pemuda kalau ibu pemuda itu meninggal bundir. Tentu saja, pemuda tersebut nggak percaya.
Secara ibunya adalah satu-satunya orang yang berjuang demi kebebasan putranya. Masa dia bundir? Mendengar seluruh cerita dari pemuda itu, Taejung jadi menyadari kalau ada yang nggak beres dengan tuduhan atas dirinya 5 tahun lalu. Tapi besoknya, penjara dihebohkan karena pemuda tersebut berakhir mati bundir. Dia memasukkan beberapa halaman Alkitab ke dalam mulutnya sampai tidak bisa bernafas. Karena hal ini, Taejung segera menghubungi pengacara Kim agar mendatanginya. Taejung mencoba mencari tahu kebenaran dari pengacara Kim. Tapi hal ini justru membuat pengacara Kim dengan santai mengakui bahwa memang dirinya yang telah menghabisi Taejin. Taejung langsung menyerangnya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini. Setelah mengetahui kebenaran mengerikan ini, di mana Taejung akhirnya menyadari dirinya udah di-framing selama ini, Taejung pun memikirkan ide lain. Pertama, dia mendatangi pastor penjara, mengatakan kalau dirinya berhenti menjadi pelayan altar di sana. Sedangkan di tempat lain, kita akhirnya mengetahui siapa penjahat utamanya. Dia seorang pria bernama An Yohan. Saat ini, An Yohan menyuruh seorang pria tua kaya raya untuk membeli sebuah patung gitu. Tapi patungnya sungguh aneh banget dah bentuknya. Kalau pria tua itu nggak berhasil membeli patung tersebut di lelang, maka Yohan tidak akan menyelamatkan putra si pria tua. Ya, tentu kita tahu apa yang terjadi. Pria tua itu menghabiskan semua uangnya demi mendapatkan karya seni tersebut. Sedangkan di penjara, Taejung kembali mau digebukin oleh jagoan narapidana dan gengnya. Tapi kali ini Taejung tidak menahan diri. Apalagi setelah Taejung mengetahui kalau dirinya beneran hanya dibuat kambing hitam untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Taejung tidak berbelas kasihan kepada para penyerangnya. Dia terus melawan sampai akhirnya menang. Taejung lalu memperingatkan jagoan narapidana agar mulai sekarang nggak usah dia ngelakuin hal-hal kayak gini lagi ke Taejung. Sementara itu, pastor penjara mendatangi Pano untuk memberitahu tentang Taejung yang mendadak berhenti menjadi pelayan altar. Tentu saja Pano mengkhawatirkan Taejung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Pada titik ini, tiba-tiba sebuah geng baru muncul di penjara. Geng yang ini dipimpin oleh Do Gangjae, dan sepertinya Gangjae dan jagoan narapidana yang bernama Yo Doksu adalah saingan. Mereka bahkan hendak berkelahi. Tapi untung aja sipir penjara segera menghentikan kedua geng itu. Hari itu juga, Pano segera pergi ke penjara untuk mengunjungi Taejung. Pano menanyakan kenapa kok Taejung berhenti jadi pelayan altar. Apakah Taejung mulai kepikiran mau mati lagi? Taejung menjawab tidak. Dia hanya kepikiran hal lain. Taejung lalu memberitahu Pano kalau dirinya punya rencana baru, yaitu keluar dari penjara untuk membalas dendam. Dan Taejung berencana untuk keluar dari gerbang utama penjara. Apakah ini mungkin? Setelah merencanakan untuk kabur, Taejung mulai mencari tahu kira-kira di jam berapa Taejung bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Taejung pelan-pelan mempelajari setiap zona dalam penjara itu. Taejung juga mencatat gerbang mana yang membutuhkan kunci dan gerbang mana yang membutuhkan ID card. Setelah beberapa hari mempelajari situasi, Taejung akhirnya mengetahui kalau dirinya bisa melarikan diri di jam 3.30 sore hari dan hanya memiliki waktu 30 menit saja. Namun suatu malam, seorang narapidana baru ditempatkan di sel bersama dengan Taejung. Lalu di tengah malam, narapidana itu menyerang Taejung. Tentu narapidana itu disuruh oleh Doksu, dan pastinya Doksu disuruh oleh kepala sipir penjara. Tapi rencana Doksu nggak berhasil, karena keesokan harinya narapidana baru itu bonyok babak belur, sementara Taejung terlihat baik-baik saja. Karena serangan semalam, Taejung berpikir kalau dia harus menyingkirkan Doksu, karena Doksu selalu mengganggu Taejung. Jadi saat makan siang, Taejung menghampiri Doksu dan mulai mengoceh nggak karuan untuk membuat Doksu murka. Bener aja, Doksu terpancing. Dia menggila dan mulai menghajar Taejung. Saat dihajar, Taejung diam aja, sampai akhirnya beberapa sipir penjara menghentikan tingkah gila Doksu. Karena hal ini, Doksu pun dikurung sendirian di penjara isolasi, yang berarti Doksu nggak akan mengganggu Taejung beberapa hari ke depan. Kemudian singkat cerita, dengan segala keahlian yang Taejung pelajari selama 5 tahun ini, dia akhirnya berhasil membuat replika kunci untuk kabur dari penjara. Tentu saja, Taejung melakukan hal ini tanpa sepengetahuan siapapun ya. Lalu di saat Taejung hendak kembali ke ruangannya, dia bertemu dengan Gangjae serta gengnya, yang mengajak Taejung untuk bergabung dengan geng Gangjae agar mereka bisa mengalahkan Doksu. Tapi tentu saja Taejung tidak menghiraukan ajakan Gangjae tersebut, karena hari ini adalah hari di mana Taejung akan menjalankan rencananya untuk kabur. Sementara itu, Yohan mengirim seorang dokter ke penjara dengan dalih memberikan vaksin kepada para narapidana. Padahal tujuan Yohan adalah untuk menghabisi Taejung. Namun karena Taejung nggak datang juga selama vaksinasi, dokter tersebut mendatangi sel Taejung untuk memberikannya vaksin. Tapi isi dari vaksin itu adalah racun. Saat sedang divaksin, Taejung hanya melirik ke arah jam, menyadari kalau waktunya sebentar lagi, di mana dia merencanakan untuk kabur dari penjara itu. Setelah memberikan suntikan kepada Taejung, dokter tersebut mengirimkan pesan kepada Yohan, mengatakan kalau semuanya sudah selesai. Racun akan bekerja dalam 30 menit. Setelah beberapa menit menunggu agar situasi tenang, Taejung akhirnya berhasil keluar dari selnya. Dia lalu pergi ke sebuah gudang dan membuat konslet listrik di penjara. Pada momen itulah, Taejung akhirnya berhasil nih keluar dari zona satu ke zona lainnya. Tapi di tengah-tengah prosesnya, Taejung mulai merasakan efek dari suntikan tadi. Meskipun begitu, Taejung terus menguatkan dirinya.
dia tetap berusaha untuk kabur dari sana. Taejung bahkan mencuri sebuah jaket, bergantian pakaian, dan kabur melalui saluran ventilasi yang ada di langit-langit gitu. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, Taejung beneran berhasil keluar penjara dari gerbang utama loh. Sayangnya, Taejung segera pingsan tepat di depan gerbang utama penjara. Semua orang yang berada di dekatnya tentu terkejut. Taejung pingsan karena efek dari suntikan racun yang diterimanya tadi. Sedangkan Johan, kita masih belum tahu banyak tentang dia, selain kecenderungan psikopatnya, dan fakta bahwa ia sangat kaya. Sekarang, Johan sedang menonton tim balap mobil yang disponsorinya. Lalu Johan merasa bosan. Johan menyuruh ketua tim untuk membuat mobil-mobil itu saling tabrak-menabrak. Tentu saja hal ini tidak diterima dengan baik oleh ketua tim tersebut, yang membuatnya segera dipecat. Johan kemudian kembali ke rumahnya, di mana dia menaruh mobil-mobilan ke kota Lego yang ia bangun. Saat itu, seorang wanita mendatangi Johan. Lalu Johan memberitahu wanita itu tentang rencana besar yang sedang Johan pikirkan, dan mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Johan mendatangi kepala sipir penjara tempat Taejung di penjara, dan menyuapnya dengan beberapa emas batangan, agar kepala sipir membebaskan para narapidana yang paling kejam dan gila. Dengan dalih mereka semua akan menjalankan misi pengabdian masyarakat. Kepala sipir juga baru saja terlibat dalam skandal korupsi, dan Johan berjanji akan menyelesaikan semua itu, sehingga kepala sipir langsung menyerah. Dia pun mengikuti perintah Johan. Sementara itu, ketika Taejung terbangun, dia sudah berada di ruang perawatan penjara. Aduh, kasihan banget deh Taejung, balik lagi lah dia ke penjara. Dokter penjara mengatakan kalau sepertinya Taejung menelan racun tikus. Tapi sekarang kondisi Taejung sudah membaik karena ditolong tepat pada waktunya. Malam itu, kepala sipir mendatangi sel isolasi Doksu. Kepala sipir berencana untuk membebaskan Doksu. Dia juga memprovokasinya agar Doksu kembali menghabisi Taejung. Bener aja dong, setelah Doksu bebas, dia langsung mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mendatangi Taejung di ruang perawatan. Tentu saja, Taejung menyadari akan bahaya ini, dan perkelahian hebat pun terjadi. Sedangkan si Piryang, dia merasa ada yang aneh dengan Taejung. Jadi dia mencoba mendatangi Taejung ke ruang perawatan. Namun beberapa narapidana mencegat si Piryang. Nah pertanyaannya, di mana sipir-sipir yang lain? Ternyata sipir lain sedang berada di ruangan kepala sipir, di mana kepala sipir menyuap mereka, agar para sipir itu mengeluarkan 12 narapidana dari penjara untuk diserahkan kepada Johan. Kembali ke si Piryang, karena dia ditahan gak boleh masuk ke ruang perawatan, si Piryang segera membunyikan alarm, dan memerintahkan satu regu penjaga untuk bergerak ke ruang perawatan. Di ruang perawatan, perkelahian brutal pun terjadi. Taejung berjuang sekuat tenaga mengalahkan semua orang. Dan akhirnya, Taejung berhadapan dengan orang terakhir yaitu Doksu. Doksu menghampirinya dan dengan santai menawarinya rokok, lalu menusuk Taejung dengan pisau. Kemudian terjadilah pertandingan di antara keduanya, hingga akhirnya Taejung menang. Doksu mengatakan satu-satunya cara agar Taejung gak diserang lagi adalah dengan menggorok leher Doksu. Tapi Taejung menolak menghabisi Doksu. Saat itulah para penjaga akhirnya berhasil masuk ke ruang kesehatan. Lalu di tengah malam, para sipir penjara yang tadi sudah disuap mendatangi 12 narapidana, termasuk Taejung, dan kemudian menculik mereka dan memasukkan mereka ke sebuah truk dengan wajah tertutup. Keesokan harinya, ke-12 narapidana itu memasuki sebuah wahana permainan. Mereka memakai seragam baru, dengan nomor di belakang setiap orang. Ini sih seperti Squid Game itu loh, sahabat nonton. Tahu kan ya? Johan segera menyambut mereka, memberitahu para tahanan termasuk Taejung, Doksu, dan Gangjae bahwa mereka saat ini berada di negeri penuh peluang. Johan kan kayaknya tahu ya siapa Taejung, tapi Taejung belum tahu nih siapa Johan yang sebenarnya. Wah, permainan apa yang sedang Johan rencanakan? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!